Oke, kembali lagi. Sekarang di video ini akan diberikan tutorial bagaimana caranya mengerjakan dokumen transaksi dari 1 sampai 35. Jadi, perhatikan dengan baik ya. Kan terakhir kita ada transaction review ya, ini udah checklist semua di tanggal 1 Desember itu. Jadi kita close. Nah, dokumen 1 adalah voucher kas kecil. Kita mengeluarkan uang sebanyak 1 juta untuk pemasangan iklan perusahaan 4 kali penerbitan, uangnya ngambil dari kas kecil. Berarti kita spend money ya. Jadi kita ke banking, kemudian spend money. Oh iya, bagi 2 dulu biar enakan. Bagi 2. Jangan lupa dibuka soalnya supaya kamu ngerti konteksnya. Jangan cuma dibuka tutorialnya. Haram. Buka soal. Oke, kita akan mulai dari check number PKK 121, tanggalnya 2 Desember 2018, amount-nya 1 juta. Kemudian pay-nya adalah harian pikiran rakyat. Memonya pemasangan iklan perusahaan untuk 4 kali penerbitan. Account-nya iklan, kalau nggak salah sih nggak ada prepaid advertising ya. Adanya adalah advertising expense. Jadi kita pilih advertising expense. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa si perusahaan itu menggunakan metode pendekatan beban. Karena ada pendekatan beban sama pendekatan harta. Dan si perusahaan ini menggunakan pendekatan beban. Dari mana kita tahu ya? Karena adanya akun advertising expense, bukan prepaid advertising, begitu. Balik lagi. Nah, ini udah. Jangan lupa account-nya, karena voucher kas kecil berarti paid from-nya yang petty cash. Gitu. Diperiksa lagi terutama tanggal dan amount. Kalau sudah benar, bisa dicek dulu, Ctrl R, jurnalnya. Kalau udah benar, bisa langsung record. Nah, dokumen 2 adalah faktur. Faktur apa? Faktur penjualan. Berarti kita ke sales. Comment center sales. Enter sales. Kemudian pilihnya invoice ya, sudah benar. Di sini layoutnya masih belum sesuai, kita ganti layout ke item. Oke. Customer-nya kita pilih dulu. Customer-nya adalah SMK unggulan. Nah, kita bisa mengisi dari invoice number-nya. Adalah FPJ 121, tanggalnya 6 Desember 2018, customer PO-nya tidak ada. Terms-nya 2/10 and 1/30. Nah, ini terms-nya sudah benar. Kalau kamu di awal ngisi terms-nya benar, di sini akan benar. Kalau kamu di awal salah, di sini akan salah. Dan ini akan otomatis mempengaruhi gitu ya ke si ini, ke pembayaran, gitu-gitu. Oke, setelah mengisi identitasnya, kita mengisi ke detail barangnya. Pertama adalah 300 A001 atau buku komputer akuntansi. 60.000 benar, 18 juta benar. Ada PPN-nya. Yang kedua, 200 buku akuntansi keuangan. 80.000, 16 juta. Oke, benar. Nah, kalau udah benar gini, kita cek subtotalnya 34 juta sama teksnya 3.400.000, total amount-nya adalah 37.400.000. Jurnal memonya kasih aja invoice gitu. Biar kita tahu kalau ini tuh invoice. Boleh dicek Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Kalau udah benar, oke. Kemudian record. Ini ignore all aja. Oke. Yang selanjutnya adalah bukti memorial. Bukti memorial daripada pemakaian bahan baku. Nah, pemakaian bahan baku berarti dari inventory, di adjust inventory. Isi dulu inventory jurnalnya, numbernya.
BM 12.1 tanggal 7 Desember 2018. Memonya pemakaian bahan disesuaikan dengan soal ya. Pemakaian bahan baku produksi 500 buku komputer akuntansi 1. Nah, karena ini pemakaian, ingat kalau di sini tuh di EBSS tuh ada sistem negatif ya. Pemakaian. Kalau pemakaian kan berarti mengeluarkan dari gudang, berarti nanti kuantitinya kamu negatifkan. Oke, pertama, item nomor 1 adalah kertas HVS 60 gram. P002 dikeluarkan sebanyak 250 rim. Unit costnya 22.000, udah bener. Account-nya, nah karena ini pakai harga pokok proses, berarti kita masukin ke work in process. Oke. Yang kedua, tinta Black Cannon. Tinta Black Cannon P44 dikeluarkan sebanyak 50 kg. Ini juga sama, dimasukin ke work in process. Yang ketiga, tinta Color Cannon. Dikeluarkan sebanyak 10 kg. Ini juga sama, dimasukkan ke work in process. Untuk memastikan, Ctrl R, 7 Desember, pemakaian bahan baku, work in process 12.500.000, benar ya, sesuai. Kemudian raw material yang pertama 5.500.000, kedua 5 juta, ketiga 2 juta, sesuai, oke. Record. Dokumen 4, bukti memorial lagi. Ini pemakaian bahan pembantu. Oke, berarti di sini masih sama ya. Inventory journal nomornya BM 12.2, tanggalnya masih tanggal 7. Memonya pemakaian bahan pembantu produksi 500 buku komputer akuntansi 1. Item numbernya pertama ada lem jahit. Dikeluarkan sebanyak 100 kilo. Ini juga account-nya sama, dimasukin ke work in process. Untuk penjelasan kenapa dimasukin ke work in process, pasti kalian udah tahu ya dari pelajaran manufaktur yang manual. Oke, saya anggap tahu. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan lem panas sebanyak 100 kilo juga. 12.5 akunnya ke work in process lagi. Yang ketiga mengeluarkan karton sebanyak 12 rim, 50.000, 15.000. Dimasukin ke work in process. Untuk memastikan, Ctrl R. Work in process yang masuk dari bahan pembantu 3.050.000, benar. 12, 1250, 600. Oke, benar. Record. Kemudian ke dokumen 5, ada bukti memorial lagi, penyelesaian produksi. BM 12.3, memonya penyelesaian produksi 500 buku komputer akuntansi 1. Nah, karena sebelumnya sudah ada work in process ya, berarti kita mengeluarkan dari situ gitu. Nah, di itemnya kita pilih komputer akuntansi. Kenapa? Karena kan yang kita produksi ini. Berarti yang menambah adalah buku komputer akuntansi. Atau lebih gampangnya karena di soal memang yang diminta buku komputer akuntansi. Jadi kamu pilih komputer akuntansi. Bertambah berapa? Bertambah sebanyak 500. Unit cost-nya ada di sini ya, di dokumen, di soal. Total biaya produksi per unit adalah 40.000. Berarti di sini kamu isi 40.000. Bu, gimana cara tahunya? Dibaca soalnya. Itulah kenapa saya selalu bilang buka soalnya, jangan nanya teman. Siapa tahu teman salah kan gak ada yang tahu. Oke, nah ini kita mengeluarkan dari work in process. Lihat jurnalnya. Work in process keluar 20 juta, benar. Finish goods inventory masuk 20 juta, benar. Oke, record. Yang keenam adalah bukti penerimaan kas. Kita menerima pembayaran pelunasan utang dari SMK Nusa Bakti. Menerima pembayaran atas faktur gitu ya, berarti dari sales, kemudian ke receive payment. Diterimanya ke cash in bank, betul. Customernya SMK Nusa Bakti. ID-nya dulu diisi BK.
BKM 12.1, tanggalnya 7 Desember 2018. Amount receive-nya 25 juta. Payment method-nya, nah ini kan ada yang di checklist adalah yang cek. Berarti kita pilih yang cek. Discount-nya tidak ada, amount apply, tinggal diklik aja. Oke, kemudian enter. Finance charge-nya tidak ada, total receive-nya 25 juta, out of balance-nya 0. Artinya sudah benar, kita bisa cek dengan cara cek jurnalnya, Ctrl R. Cash in bank masuk 25 juta, account receivable-nya berkurang dari PT SMK Nusa Bakti 25 juta, oke. Kalau sudah seperti ini berarti udah benar, kita tinggal record. Nah, kita lanjut ke dokumen selanjutnya, dokumen 7. Ada bukti kas keluar, pembayaran terhadap karyawan pabrik atas gaji dan upah buruh pabrik. Ingat, buruh pabrik itu adalah mereka yang memproduksi barang kan, mereka yang langsung berhubungan dengan barang, berarti kamu nanti ada hubungannya dengan work in process gitu. Sama kan, ingat ya, yang mempengaruhi produksi itu ada biaya ada bahan baku sama tenaga kerja langsung gitu. Jadi jangan dimasukin ke BOP, masukinnya ke work in process. Nah, ini adalah dari spend money. Mengeluarkannya dari cash, betul. Kemudian pay-nya adalah karyawan pabrik. Memonya pembayaran gaji dan upah buruh. Cek numbernya BKK 12.1, tanggalnya 8 Desember 2018. Amount-nya, jumlahnya nih lihat, 7.600.000. Nah, di sini account-nya yang pertama adalah gaji dan upah buruh pabrik itu di work in process. Nih, work in process sebesar 8 juta. Kemudian potongan PPh pasal 21-nya kan belum dibayarkan, berarti masih dalam bentuk utang. Gitu, berarti yang tax payable. Oke, untuk ceknya kebenarannya kita bisa Ctrl R. Jadi work in process masuk 8 juta, mengeluarkan kas bank 7.600.000, sisanya yang PPh 21 adalah utang pajak sebesar 400.000. Sudah benar, kita bisa record. Yang selanjutnya, dokumen 8, faktur. Kepada PT Percetakan Amarta. Berarti ini adalah faktur pembelian. Kita masuk ke purchases. Purchases, enter purchases. Ganti dulu layoutnya jadi item. Pilih supplier. Ini adalah PT Cetak Biru. Nah, termsnya udah bener ya. Purchases numbernya, fakturnya adalah G1412. Date-nya tanggal 9 Desember 2018. Nah, kalau sudah identitasnya, kita ngisi informasi barangnya. Kita membeli 100 buah P04. Harga satuannya 100.000. Kemudian kita beli 500 buah P01. Harganya 25.000. Kita beli 50 P05. Harga satuannya 200.000. Oke. Jurnal memonya purchase invoice. Kalau sudah seperti ini, dicek lagi. Subtotalnya 32.500, PPN-nya 32.50, totalnya 35.750. Sudah benar. Bisa dicek sekali lagi di Ctrl R untuk melihat jurnal. Ini count payable-nya ya, termasuk dengan PPN-nya. Raw material yang masuk untuk P4, P1, dan P5. Kemudian ada PPN income-nya karena kita membeli. Gitu ya. Oke. Record. Ignore all aja.
Selanjutnya dokumen 9 kita mengeluarkan uang ya. Bukti kas keluar untuk PT Cetak Biru sebesar 20.200.000, untuk pelunasan fakturnya 20 juta, kemudian denda pembayarannya 200.000. Berarti di purchases sudah benar karena ke supplier, kemudian pay bills. Bayar dari cash in bank benar. Suppliernya PT Cetak Biru. Cek numbernya BKK 122, tanggalnya 10 Desember 2018. Amount-nya 20.200.000. Memonya pelunasan faktur FPB 021 dan denda pembayaran. FPB 21 itu yang mana, yang ini ya. Nah, kita amount applied di sini 20 juta. Masih ada out of balance 200.000. Nah, ini adalah yang denda, atau kalau di BSS mengenalnya sebagai finance charge. Diklik aja di finance charge, nanti otomatis keluar 200.000 karena di awal kita sudah mengisi amount-nya dulu. Kalau sudah diklik enter, out of balance-nya sudah 0 rupiah. Kalau khawatir bisa cek lagi di Ctrl R. Ini untuk pelunasan fakturnya, untuk utangnya, kemudian ini yang late fees-nya. Oke, record. Selanjutnya adalah dokumen 10, faktur GJ10 dari UD Kertas Indah. Oh, kita beli lagi, berarti enter purchase. Suppliernya adalah UD Kertas Indah. Terusnya sudah benar, purchase numbernya G1710. Tanggalnya tanggal 12. Kita beli 200 BHP 2. Satuannya 12.5. Kemudian kita beli 100 BHP 1. Satuannya 12.5. Kemudian kita beli 22 BHP 3. Satuannya 50.000. Nah, subtotalnya $12.550.000 Oke, udah benar. Subtotalnya 4850, PPN-nya 485, kemudian ada free collected-nya, atau ada, kalau di kita akunnya free paid ya, karena kita beli, free paid-nya sebesar 100.000. Karena pastikan free paid kamu pajaknya NT ya, atau non-taxable. Jadi total amount-nya adalah 5435, sudah sesuai. Jangan lupa jurnal memonya invoice. Kalau sudah seperti ini bisa dicek di sininya, account payable-nya. Ini account payable untuk pembelian barang, ini untuk PPN, yang ini untuk free paid, indirect material yang masuk 25, 1250, 11, PPN income 485, free paid-nya 100. Oke, record, ignore all. Oke, dokumen 10 sudah, masuk ke dokumen 11. Dokumen 11 ini sama ya kayak yang pertama itu, yang tanggal 7 itu kita ke inventory, kemudian ke adjust inventory. Inventory jurnal lambarnya BM 124, tanggal 14 Desember 2018. Memonya pemakaian bahan baku produksi 400 buku akuntansi keuangan 1. Item numbernya pertama ada kertas AVS 70 gram atau P1. Kita mengeluarkan sebanyak 250 rim. Dimasukin ke akun work in process. Yang kedua, tinta Black Cannon. Kita mengeluarkan sebanyak 50 kilo. Masukin ke work in process. Kemudian kita mengeluarkan yang tinta color Canon ya. Kita mengeluarkan sebanyak 10. Masukin ke work in process.
Kalau khawatir, Ctrl R. Pastikan tanggal 14 benar, work in process masuk 13.250 sama. Raw material pertama 6.250 sama, 5, kemudian 2 sama, oke, record. Dokumen 12, BM 12.5, tanggal 16. Memonya, pemakaian bahan pembantu, produksi 400 buku, akuntansi keuangan 1. Item numbernya kita menggunakan semuanya ya, lem jahit. Kita ngeluarin 100 kilo. Nah, di sini hati-hati, unit cost-nya kan ini otomatis ya. Otomatis dari ABSS-nya, sedangkan di sini 12.000 kita samain aja sama yang di soal, berarti 12.000. Nah, masukinnya ke work in process. Lanjut, lem panas. Kita pakai 100 kilo juga sama, harganya sama, masukin ke akun work in process, kemudian terakhir menggunakan art karton sebanyak 20 rim. Ini masukin ke work in process. Kalau khawatir, Ctrl R samain. Work in process yang masuk 3450, benar. Yang pertama 12, kedua 1250, ketiga 1. Oke, record. Dokumen 13, BM 12.6, tanggalnya 18 Desember 2018. Memonya penyelesaian produksi 400 buku, akuntansi keuangan 1. Item numbernya, ini kan buku akuntansi keuangan 1 yang selesai. Berarti kita pilih akuntansi keuangan 1. Selesainya berapa? 400. Unit cost satuannya ada di soal. Total biaya produksi per unit 50.000. Berarti di sini 50.000. Account-nya kita ngeluarin dari work in process. Kalau khawatir, Ctrl R. Work in process yang keluar 20 juta, benar. Finish good inventory untuk angka keuangan yang masuk 20 juta. Benar juga ya, oke. Record. Cancel. Dokumen 14. Voucher kas kecil, sama kayak yang pertama, kita ke banking, spendment. Pertama, akunnya dulu, paid from, petty cash. Cek numbernya, VKK 12.2, tanggalnya, tanggal 19, amount-nya 600.000. Pay-nya adalah PLN, memo-nya, pembayaran listrik, pabrik, bulan Desember 2018. Akunnya, nah karena ini listrik pabrik, berarti kita tidak menggunakan ini ya, electricity expense gitu. Kita tidak menggunakan akun beban, tapi menggunakan akun biaya, yaitu biaya overhead pabrik. Sini nomor 5 yang finish factory overhead. Ibu nggak ada BOP, ini BOP. Finish factory overhead. Use count 600.000. Oke, Ctrl R untuk cek. Petty cash keluar 600.000, finish factory overhead 600.000. Ibu kenapa sih pakai BOP, nggak pakai beban ya? Karena ini kan listrik pabrik. Pabrik kan hubungannya sama produksi. Ingat, kalau yang ada hubungannya sama produksi berarti pakai biaya produksi. Kalau pakai biaya produksi ya pilihannya 3, entah BBB, biaya bahan baku, BTKL, tenaga kerja langsung, atau BOP. Ya, BOP itu berarti yang selain bahan baku sama selain BTKL. Nah, karena pakai harga pokok proses, berarti selain bahan baku, selain bahan pembantu, dan selain tenaga kerja langsung. Itu masuknya ke BOP. Begitu. Kalau sudah out of balance-nya 0, kita record aja. Record. Yang selanjutnya, dokumen 15, masih voucher kas kecil. Cek numbernya ganti VKK 12.3. Tanggalnya tanggal 20. Pay-nya masih PLN. Memo-nya pembayaran listrik kantor. Bulan Desember 2018. Ini kan listrik kantor ya. Nah, kalau ini baru kita pakai yang telepon and electricity expense. Amount-nya sebesar 300.000.
klik aja. Kalau sudah mengisi di sebelah sini, kita ngisi di sini ya tinggal klik aja, kemudian enter. Aruf balance sudah 0, berarti sudah benar. Dicek aja sekali lagi, Ctrl R. PT cash yang keluar 300.000, beban yang masuk 300.000. Oke, record. Dokumen 16, kita menjual kepada SMK Nusa Bakti. Menjual berarti sales, kemudian enter sales. Pertama-tama pilih dulu customer-nya SMK Nusa Bakti. Invoice number yang diisi FPJ 122, date-nya 22 Desember. Kita menjual apa saja? Kita menjual 200 barang. A01. Satuan 60.000 benar, 12 juta benar. Kemudian kita menjual 300 A02. Ya, 80 benar, 24 benar. Kemudian kita menjual 200 AKBI A03. Kemudian kita menjual 200 A04. 36. Oke. Nah, subtotal 52 juta, ada teksnya 5.200.000. Ada free collected-nya. Kita ngambil ini ya, ngambil ongkos kirim gitu dari si SMK Nusa Bakti sebesar 200.000. Kalau sudah diginikan, enter aja. Nanti otomatis total amount-nya ngikutin 57.400.000. Jurnal memonya sales invoice. Kalau sudah seperti ini, bisa di Ctrl R untuk mengecek. Ini kan berpasangan ya sistemnya. Nah, yang ini untuk yang pakai harga jual, ini yang harga pokok. Oke, sudah oke. Oke, record. Ignore all. Oke. Dokumen 17 ada retur pembelian ya. Kita meretur barang yang sudah kita beli dari PT Cetak Biru atas faktur G1410 tanggal 10 Desember karena barang rusak. Retur pembelian berarti kita di comment center masuk ke pembelian atau purchases. Di enter purchases, suppliernya kita pilih PT Cetak Biru. Purchases number PM 127, tanggalnya 23. Nah, di sini karena kita karena kita mengembalikan, berarti harus pakai tanda negatif, artinya kita mengeluarkan dari COGS-nya. Nah, ini pertama kita mengeluarkan 10 rim. Item kertas AVS 70 gram yang A4. 25.000, oke. Kemudian kita mengeluarkan 5 kilo tinta Black Cannon. Oke. Sudah sesuai ya, subtotal 75. Kemudian ada teksnya 75.000, total amount-nya 825.000. Sudah seperti ini, jurnal memonya. Purchase, return. Terus record, ignore all, cancel. Nah, kalau di ABSS, kalau ada retur itu ya, kita harus apply to purchase atau apply to sales gitu untuk melingkan gitu. Jadi si ABSS ini harus kita kasih tahu bahwa si ini tuh ya, si BM127 ini teh mempengaruhi ke yang mana dengan cara apply to purchase. Jadi caranya masuk ke purchase register, tanggalnya disesuaikan, masuk ke return and debits. Lihat di sini ada return yang tadi kita entry. Diklik aja sampai warna biru tandanya, kemudian apply to purchase. Yang mana? Yang tanggal 9, ini tanggal 10. Pertama-tama kita ganti dulu ID-nya BM127, tanggal 23 Desember 2018. Memonya retur pembelian atas faktur G1410. Nah, apply di sini. Klik enter. Aruf balance-nya 0. Kemudian record.
Nah, berarti ini udah kita purchase, udah kita apply gitu ya. Kita buka di sini open bills. Nah, nanti kan yang sebelumnya 35750 dua-duanya. Karena sudah ada 825 yang kita pasangkan, maka di sini dia otomatis amount due-nya atau sisa utang yang belum kita bayar segini 34925. Begitu. Close aja kalau udah. Oke, dokumen 18, kita ada retur penjualan. Tadi retur pembelian, sekarang retur penjualan. Kalau retur penjualan berarti di sales. Enter sales sama. Customer-nya kita pilih SMK Nusa Bakti. Invoice number-nya BM128. Date-nya 24 Desember 2018. Sama kayak retur penjualan, yang namanya retur kita harus negatifkan, artinya mengembalikan atau mengurangkan dari gudang gitu ya. Nah, kenapa sih Bu retur penjualan itu tetap dikeluarin ya? Karena ini kan artinya barang retur ini kan nggak akan kita jual lagi karena memang rusak gitu ibaratnya. Jadi harus kita keluarkan dari gudang. Jadi tetap negatif. Sheet-nya pertama 20 buku komputer akuntansi, berarti negatif 20 buku komputer akuntansi. Nah, kalian kalau kita ngerjain manual, kan kalau pakai perpetual atau berpasangan akurat gitu tuh, kalau retur pembelian kan nggak ada akun purchase return ya. Nah, tapi kalau penjualan itu ada yang namanya sales return. Nah, kalau di BSS, untuk memunculkan sales return, kita harus mengganti link account dari barangnya. Kita klik aja dari sini, dari panah ini. Nah, dari sini income account for tracking sales, kita ganti ke sales return. Oke. Ignore all. Yang kedua, 10 buku akuntansi biaya. Nah, ini juga sama ya, akuntansi biaya. Kita ganti gudangnya, bukan gudang sih, tracking salesnya ke sales return. Oke. Ignore all. Nah, kita pastikan lagi subtotal 1.700.000, teksnya 170, total amount 1.870.000. Jurnal memonya sales return. Untuk membuktikan kita Ctrl R. Nah, kamu lihat di sini ada sales return. Karena tadi kita ganti link account penjualannya ya. Kalau kita nggak ganti link account penjualannya, berarti ini kita tetap si sales ini, sales of finished good gitu. Oke aja. Kalau sudah seperti ini, kita record. Ignore all. Cancel sama kayak yang purchases. Si ini juga, sales return ini harus kita linkkan ke fakturnya dengan cara apply to sell. ID-nya isi dulu, BM128, tanggalnya 24 Desember 2018. Memonya retur penjualan atas faktur FPJ 12.2. Nah, di sini diskonnya sih kalau saya biasanya dinolkan. Amount applied-nya di sini ya. Oke. Kalau sudah seperti ini bisa record. Oke. Nah, tapi itu belum selesai. Kita ke transaction journal dulu. Klik yang sales return, ini udah ya. Kemudian yang sales return yang ini. Kita ke sini history. Di sini ada yang 1870. Sorry. Oke, nggak ada. Aman. Oke, nah tadi ada kesalahan, jadi harusnya diskonnya tetap dipasangkan ya. Ini udah saya hapus, terus ini saya pasangkan, saya ulangi lagi, record. Kemudian kita ke transaction journal.
Yang ini kita buka yang sales return ini. Di sini yang history. Kemudian kita ke yang ini, sorry. Bukan juga. Gimana sih? Bentar ya, izin mencarinya. Oke, saya lupa itu harusnya pas kita membayar ya. Kita next. Kemudian kita ke dokumen 19, ada BKM 12.2. Kita menerima dari Nusa Bakti. Berarti receive payment, cash in bank. Customer-nya adalah Nusa Bakti. ID-nya adalah BKM 12.2 24 Desember 2018. Amount receive-nya adalah 54.419.400. Payment metode-nya adalah cek karena cek yang di checklist. Memonya pelunasan faktur FPJ 12.2. Nah, ini kan yang open ya. Diskonnya kita ganti dulu jadi 1110600. Nah, jadi otomatis finance charge-nya tidak ada. Jadi udah sesuai dengan yang di soal. Kita record. Print letter. Ke jurnal. Ini ada ya. Oke. Close transaction journal. Nah, di sini transaksi jurnal, kamu lihat yang SMK Nusa Bakti credit from. Nah, ini kan yang diskonnya. Klik. Ini close. Mana sih yang SC? Oke. Kemudian BKM. Oh, yang ini nih. SMK Nusa Bakti discount. Nah, yang SMK Nusa Bakti discount ini kita ganti ininya jadi NT. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa record. Oke. Jadi diskonnya jangan dikasih PPN gitu intinya. Yang dari tadi dicari-cari itu. Oke. Kita next dokumen 20. Oh ya, sebelum ke dokumen 20, kita ganti dulu inventory-nya yang tadi akuntansi keuangan. Ganti lagi ke sales of finished good. Ignore all. Terus yang akuntansi biaya juga ke sales of finished goods. Oke, ignore all. Close. Memang butuh effort. Alah, memang betul. Balik lagi, dokumen 20 adalah bukti pengeluaran kas. Mohon maaf lahir batin, pengeluaran kas. Nah, BKK 12.3 tanggal 24 kita membayar ke CV Tinta Emas tanpa ada diskon, tanpa ada denda. Berarti kita ke purchases, pay bills, pilih PT CV Tinta Emas, cek numbernya BKK 12.3, date-nya 24 Desember 2018, amount-nya 15 juta. Kemudian memonya
pelunasan faktur FPB 032. Ini ya, yang FPB 032, di mount applied aja, klik enter. Tidak ada apa-apa lagi. Kalau sudah, bisa langsung di record. Selanjutnya dokumen 21 BKK 12.4 kita ini ya, banking spend money. Cek numbernya diisi BKK 12.4, tanggalnya 25 Desember. Amount-nya adalah, ini jumlahnya 25.500.000. Pay-nya adalah Bank BCA. Memo-nya pembayaran, angsuran, utang, dan bunga bank. Akunnya berarti kan angsuran utang ya. Yang Bank BCA loan itu ada Bank BCA loan nih, long term 25 juta. Kemudian yang bunga banknya adalah beban 8 ya, 9. Ini ya, interest expense sebesar 5.500.000, 20 juta. Ini 5 juta. Nah, arus balance-nya sudah 0, berarti sudah benar. Kita bisa cek dulu di jurnalnya. Cash in bank yang keluar 25.500.000 sesuai. BCA loan-nya 20 juta yang berkurang. Interest expense bertambah 5.500.000. Oke, record. Selanjutnya dokumen 22, ada pengisian kembali. Ya, dana kas kecil, spend money lagi. Account-nya cash in bank, pay-nya bendahara, kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil. Cek numbernya BKK 12.5, tanggalnya 26, amount-nya 2.200.000. Account-nya adalah petty cash 7.200.000. Ctrl R. Cash in bank berkurang, petty cash bertambah. Oke. 2.200.000, record. Dokumen 23, kita membayar faktur kita yang G1710 itu ke UD Kartasinda. Berarti purchases, pay bills. Supplier, UD Kartasinda. Cek numbernya BKK 12.6, date-nya 27, amount-nya 5435, memonya pembayaran faktur G1710. G1710 itu yang 5435, berarti yang ini ya, amount applied. Nggak ada diskon, jadi diskonnya kosong, sama nggak ada finance charge. Jadi finance charge-nya juga kosong, arus balance sudah 0, berarti benar. Kita bisa langsung record. Oke. Next, 24, ada nota kontan kepada ini ya, kepada SMK Nusa Indah. Sales, kita menjual SMK Nusa Bakti maksudnya. Customer, SMK Nusa Bakti. Invoice number NK 12.1, date-nya 28 Desember. Ship-nya adalah 100, akuntansi, komputer akuntansi. Tax inklusifnya. Kemudian 100 03 akuntansi biaya. Kemudian 200 AKPD. Nah, di sini subtotalnya adalah 17 juta, taxnya 1.700.000, terus ada free collected ya 300.000, total amount-nya 19 juta, jurnal memonya penjualan tunai aja. Oke. Kalau sudah seperti ini bisa di record. Ignore all.
cancel. Oh, sorry. Pay today ya, pay today. Sorry. Delete sales, salah ya. Ulangi lagi, ada pay today. Shipnya 100, kompak, kemudian 100 akbi, 200 AKPD. Ini ada 300. Nah, karena dia COD, artinya terus nota konten juga, jadi pay today-nya kamu isi 19 juta. Pembayaran hari ini gitu ya. Balance due-nya 0 karena kontan, berarti tidak ada utang. Terus di sini penjualan tunai. Oke, pay today udah, kita record sekarang. Bismillah. Oke, nah berarti di open invoice-nya sudah tidak ada. Lanjut. Dokumen 25. Pemakaian bahan baku untuk membuat buku AKPD. Inventory lagi ya. Just inventory. Inventory numbernya BM 129. Tanggal 29. Memo pemakaian bahan baku produksi 500 pieces, akuntansi perusahaan dagang. Coffee es 80 gram sebanyak 150 rim. Work in process. Tinta Black Cannon sebanyak 10 kilo. Work in process. Dan tinta Color Cannon sebanyak 5. Work in process. Oke, dicek, Ctrl R. Work in process yang masuk 6.500.000 benar. 4511. Oke, record. Selanjutnya BM 1210. Memo pemakaian bahan pembantu produksi 500 pieces, akuntansi perusahaan dagang. Item numbernya ada lem jahit. Dikeluarkan sebanyak 50. Satuan 12.000. Ini work in process. Kemudian lem panas sebanyak 30. 375 benar. Work in process. Kemudian 10 rim art karton. Work in process. Cek, Ctrl R. Work in process 1475 benar. 600, 375, 500 record. Yang terakhir BM 1211. Penyelesaian produksi 500 buku akuntansi perusahaan dagang. Yang AKPD kuantitinya 500. Countnya work in process. Ctrl R. Work in process keluar 10 juta benar. Finish good-nya 10 juta yang masuk benar. Kalau seperti ini record. Cancel. Dokumen 28. Bukti penerimaan kas atas pembayaran dari SMK unggulan, berarti sales ya. Receive payment. Customernya kamu pilih SMK unggulan. Nomornya BKM 123. Tanggal 31.
Amount receive-nya 15.150.000. Payment method-nya dia cek. Memonya pelunasan faktur CF15. Yang 15 juta amount applied. Kemudian enter. Finance charge-nya 150, diklik aja langsung otomatis ada. Kemudian enter. Nah, Ctrl R. Cash in bank yang masuk 15.150. Karena receivable berkurang, bener, ada late fees collected juga. Oke. Kalau sudah seperti ini, record. Cancel. Dokumen 29 sedikit lagi adalah penerimaan pembayaran faktur dari SMK Andalan. Berarti receive payment lagi, pilih SMK Andalan. Amount receive-nya 17 juta. Payment methodnya adalah bukti kas masuk ya. Berarti cash. Kemudian ID-nya BKM 12/6. Tanggal tadi 31 sekarang 30 ya. Memonya pembayaran faktur CF 13. Amount apply di sini. Klik enter. Sudah seperti ini. Kemudian kamu bisa cek dulu Ctrl R. Kamu bisa Ctrl R. Dikasih bill masuk 17 juta, penghasilan fiber 17 juta. Oke. Record. Terakhir, dokumen pencatatan, dokumen 30. Ada faktur penjualan ya, berarti enter sales dari SMK Andalan. Invoice numbernya FPJ 12/3 tanggal 31. Ship 100, buku kompak. Kemudian ship 50, angka keuangan. Kemudian ship 70, AKBI. Kemudian ship 200, AKPD. Nah, subtotal 19.5, PPN 1950, dan ada free collected yang kita ambil sebesar 12.000. Nah, berarti total amount-nya 21.650. Jurnal memonya sales invoice. Kalau sudah seperti ini, kita record sebenarnya. Khawatir deh. Oke, record. Ignore all. Nah, selesai. Kita sekarang masuk ke penyesuaian. Ada stock of name perlengkapan. Perlengkapan itu ada di inventory ya. Kita ke adjust saja. Sorry, bukan adjust tapi count inventory. Mana perlengkapan itu yang paling bawah kalau nggak salah. Nah, ini nota. Nah, ini kan hasil stock of name perlengkapan menunjukkan saldo berikut. Perlengkapan nomor 1, nota, tersisa 15 bendel. Nota, tersisa 15 bendel, berarti counted-nya adalah 15. Kemudian, perlengkapan nomor 2, ada 10 pak, berarti ini 10. Kwitansi ada 14, berarti ini 14. Kemudian kantong buku masih sama, yang terakhir faktur ada 10. Nah, kita berarti ini udah bener ya. Ada 15 nota, bener. Ada 10 pulpen, bener. Ada 14 kwitansi, bener sisanya. Dan ada 10 faktur, bener. Tinggal adjust. Continue. Nah, tanggalnya adalah 31. Nomornya
BMP 12.1. Stock of name office supplies. Di sini kan kalau yang namanya office supplies, kalau kita menyesuaikan perlengkapan itu berarti beban perlengkapan pada perlengkapan. Berarti ini kita pilih yang supplies expense. Ctrl R 155, bener ya? Oke, record. Nah, selanjutnya ada ini ya, penyesuaian kerugian piutang 3% dari saldo piutang per 31 Desember, iklan yang sudah diterbitkan 1 kali penerbitan, asuransi yang sudah jatuh tempo adalah 1 juta. Oke. Ini kita ke account untuk penyesuaiannya, kemudian ke record journal entry. Nomornya PMP 12.2 tanggal 31 Desember 2018. Memo penyesuaian. Penyesuaian kedua. Oke. Nah, di sini kita kan harus tahu dulu saldo piutang kita berapa ya. Kita ke report, index to report. Kita bisa ke general ledger summary aja. 31/12/2018 display. Kita cari account receivable. Nah, account receivable ini ada 59.050.000. 3% dari saldo piutang. Berarti kamu harus hitung dulu 59.050.000 dikali ke 0,03. 1.771.500.000. Nah, si 1.771.500.500 rupiah itu adalah saldo kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang ya, karena di sini kita bisa tahu perusahaan ini pakai metode pencadangan piutang tak tertagih. Jadi saldo akhir si allowance itu harus 1.771.500. Nah, sedangkan di sini si allowance itu sudah ada saldo 1.200.000. Berarti kita menyesuaikannya bukan dengan angka 1.771.500, tapi harus kita kurangkan dulu ke allowance-nya. Berarti 1.771.500 kurangi 1.200.000 sama dengan 571.500 rupiah. Kita balik lagi ke journal entry. Ini dulu ya. Journal entry berarti di sini adalah back debt expense sebesar 571.500. Kemudian karena cadangan berarti kita ke allowance. Nah, itu. Yang kedua, iklan yang sudah terbitkan 1 kali penerbitan sebesar 250.000. Kita harus ingat bahwa penerbitan ini kan di awal 1 juta ya, dan kita pakai metode beban. Nah, kalau pakai metode beban, pendekatan beban, berarti nanti pas penyesuaiannya kita adalah harta terhadap beban. Gitu, berarti si prepaid advertising terhadap advertising expense. Nah, karena prepaid advertising-nya tidak ada, kita harus membuatnya terlebih dahulu di 12230. New aja. Other current asset 30. Prepaid advertising. Oke. Ini kita pilih prepaid advertising. Yang udah diterbitkan kan 250.000 dari 1 juta. Berarti yang masih menjadi harta kita itu berapa? Yaitu 750.000. Di sininya adalah yang advertising
expense 750.000. Begitu. Kemudian yang terakhir asuransi yang sudah jatuh tempo. Nah, kalau ini kita pakai pendekatan harta. Berarti pertama-tama debitkan insurance expense besar 1 juta. Yang kedua, kreditkan prepaid insurance sebesar 1 juta. Sudah, bisa kita Ctrl R. Bad debt expense terhadap allowance, prepaid advertising terhadap advertising expense, dan insurance expense terhadap prepaid insurance. Oke, record. Sekarang balik lagi ke sini ya. Ke apa ini teh? General ledger, kita redisplay. Kita lihat sekarang allowance kita ada berapa ya. Nah, allowance kita ada Rp1.771.500, yang mana ini adalah 3% dari Rp59.050.000 sesuai dengan bukti memorial atau dokumen 32. Oke, close. Ini tidak usah dulu karena kayaknya bakal kepake lagi. Yang selanjutnya dokumen 33. BMP 12.3 penyesuaian 4 penyesuaian yang ketiga. Oke, nah di sini ada pertama beban listrik dan telepon yang dibebankan terhadap overhead pabrik sebesar 2 juta. Berarti 2 juta yang dari beban listrik ini kita pindahkan ke overhead. Pertama-tama debitkan overhead 2 juta. Kedua, kreditkan beban listrik dan telepon 2 juta. Nah, begitu. Kemudian kita akan membuat rekonsiliasi PPN. Kita harus tahu dulu berapa sih saldo PPN kita. Lihat aja dari buku besar ya, summary. PPN income itu ada 7960. Kemudian PPN outcome itu ada 17780. Berarti di sini kan kalau rekonsiliasi itu kita mengenolkan PPN keluaran dan mengenolkan PPN masukan, kemudian selisihnya masukkan ke utang PPN gitu ya. Berarti sekarang kita PPN outcome dulu debitkan 17.780. Pokoknya sesuai dengan yang ada di general ledger kamu. Kemudian PPN income-nya sebesar berapa tadi ya? Oh, ini 7960 PPN income. 7960. Baru sisanya kita ke PPN payable 9820. Ctrl R, pembebanan dan rekonsiliasi PPN. Oke, record. Ini keluarin dari display. Kita lihat PPN income-nya jadi 0 karena udah kita rekonsiliasi. Kemudian PPN payable dan PPN outcome. PPN payable-nya 9820, PPN outcome-nya 0. Oke. Balik lagi, kita ke dokumen 34. Sedikit lagi ada penyusutan gedung pabrik, mesin pabrik, pelatihan pabrik, dan penutupan BOP ke work in process. Pertama-tama, general journal-nya, nomornya BMP 12.4, tanggalnya udah benar, penyesuaian 4. Nah, karena ini gedung pabrik, mesin pabrik, peralatan pabrik, berarti bebannya bukan beban penyusutan, tapi BOP. BOP adalah yang ini ya, finish factory. Nah, kita tambahkan dulu 12.5 tambah 25, 15, tambah 35 berarti 18.5. Di sini 18.500.000.
Oke. Kemudian kita ke penyusutan gedung pabrik, building factory accumulation depreciation 12.500. Kemudian mesin pabrik, printing machine accumulation depreciation belepotan 2.500. Yang terakhir equipment factory accumulation depreciation 3.500. Oke, nah sekarang kita pembebanan seluruh BOP berdasarkan saldo per 31 Desember 2018 ditentukan ke work in process. Berarti kita debitkan work in process dan kreditkan BOP. Nah, di sini ingat BOP udah ada debit 18.500 ya. Kita tinggal lihat dulu BOP yang di sini. Nomor 5, mana? 5515. Oke. BOP di sini adalah 2.600. 2.600 tambah 18.500 sama dengan 21.100. Berarti di sini 21.100. Di sini 21.100. Ctrl R. Finish factory overhead 18.5, buildingnya 12.5, mesinnya 5, factory-nya 35, work in process 21, 1, finish overhead 21. Oke. Record. Nah, redisplay. Kita lihat BOP. BOP-nya adalah BOP nomor 5. Finish factory ini 0. 21.100. Saldonya 0. Sekarang kita lihat yang work in process. Work in process-nya jadi 24.925. Oke, close. Close lagi. Dokumen terakhir, dokumen 35, yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi berarti di banking, reconcile account. Kita lihat di lampirannya ada ya lampiran rekening korannya. Nah, di sini akunnya udah benar. Net statement new balance-nya adalah menurut bank 114.944.400. Nah, bank statement-nya per 31 Desember 2018. Pertama-tama, Nusa Bakti 25 juta ada checklist. Karyawan pabrik Paburu ada 7.600. PT Cetak Biru 20.200 ada. CV Tinta Emas 15 juta ada. Pelunasan faktur yang Nusa Bakti 54419 ada. Bank BCA 255 ada. Kas kecil 2.200 ada. UD Kertas Indah 5435 ada. Kemudian SMK Nusa Bakti penjualan tunai 15 juta ada. Pembayaran faktur 17 juta ada. Kemudian pelunasan faktur 15.150 ada. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukin yang jasa giro dan beban administrasi bank di sini. Action, bank entry. Pertama-tama, yang service charge-nya dulu ya, atau yang beban administrasi bank sebesar, di sini ada 125.300. Kemudian ID-nya BMP 12.5. Angkanya udah benar, expense account-nya. Di bawah bank service charge, memonya beban administrasi bank. Kemudian interest earn-nya atau jasa gironya 435.300. BMP 12.5. Income account-nya adalah yang interest revenue. Memonya pendapatan jasa giro. Sudah seperti ini, record. Oke, nah berarti
ini kan udah kelihatan ya, new statement sama calculated statement balance-nya udah sama, out of balance sudah 0, artinya pengerjaan kita benar semua. Oke, tinggal reconcile. Oke, selesai deh, cancel. Itulah pengerjaan dari dokumen 1 sampai 35. Nah, sekarang kita membuat laporan report, index to report. Yang sebenarnya harusnya saya minta lebih banyak sih ya, kayak cash journalnya, disbursement atau receipt harusnya, cuman ya nggak apa-apa lah, saya cuman minta kalian bikin income statement, display nih, income statementnya adalah 37.272.900. Nah ini ya, oke, di PDF kan aja, tinggal send to PDF, nama, kelas, save. Yang kedua, saya minta kalian buat standar balance sheet per 31 Desember juga, display. Ini dia 328, send to PDF, nama, kelas, close. Selain itu sebenarnya kita bisa bikin ini ya, di sini di banking ada cash disbursement atau jurnal pengeluaran kas gitu ya. Harusnya sih bikin, cuman gak apa-apa lah. Ini mah iseng aja. Bisa bikin pengeluaran kas, kemudian ada penerimaan kas. Ya. Kemudian kita ada cash flow, statement of cash flow ya. Dari November ke Desember. Ibu kenapa beda sama yang 114? Itu ini kan dari November ya. Terus di sini belum dikurangin ke ini petty cash. Total kamu bisa bikin dari Desember ke Desember. Sama aja kan? Gitu. Send to PDF. Nama kelas. Oke. Close. Kemudian udah paling yang standar itu aja ya. Untuk untuk video kali ini saya sudah sampai di sini, semoga bisa dipahami. Kalau saran saya sih mendingan ditonton dulu videonya semuanya, baru kamu mulai mengikuti gitu ya. Soalnya tadi ada beberapa yang salah, takutnya kalian ikutan salah juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.